usia remaja, bagai sekuntum melati. Lagu Melati di Tapal Batas ini dibuat tahun 1947 oleh Ismail Marzuki sebagai ungkapan kekaguman melihat keberanian dan kegigihan perempuan Indonesia di front pertempuran Bekasi dan sekitarnya. Engkau dinamakan Sri Kandi, pendekar putri sejati. Lewat lagu ini, Bang Maing, demikianlah Ismail Marzuki biasa dipanggil, ingin berperan serta menggelorakan semangat juang para perempuan Indonesia. Putra Betawi kelahiran Kuitang ini juga ingin menunjukkan pada dunia bahwa perempuan Indonesia tidak selemah tampilan fisiknya seperti dugaan para penjajah. Sejarah mencatat, kaum perempuan Indonesia sudah mengambil peran di berbagai bidang selama periode revolusi fisik. Ada yang menjadi jurnalis, tenaga kesehatan, logistik, hingga terjun langsung di medan tempur, meski nyawa jadi taruhannya. Salah satunya adalah Empin, yang kakinya mengalami luka tembak ketika dulu bertugas menjadi pengantar logistik ke garis depan Bekasi, Tambun. Abang saya jadi tentara, saya pengen jadi tentara, saya mau mati kayak hidup abang saya mah nggak punya. Pengen mati bareng-bareng sama abang, kata nenek gitu. Saya udah gitu diajak juga dah tuh latihan bawa-bawa ini bambu ditajemin. Lah asal hampir siang udah apa tuh olahraga larian, urca gitu ya pada belajar. Saya udah jadi dia didaftarin. Oh Empin ya, iya. Umur berapa? 15 tahun. Bisa masak bisa. Empin masak aja ya, iya jadi dapur umum, iya dibantuin sama lelaki masak. Kalau yang sebelah sini ada juga tentara dari Siliwangi, banyak perempuan. Kalau dia memang udah dari sononya memang udah siap, pakainya bagus, udah pada punya senjata. Mereka itu berkecimpung di dapur umum dan di bidang medis. Tapi kalau yang angkat senjata ya mungkin ada juga, karena begini kan, dia sebagai artinya pelaksana dapur umum, tapi senjata tetap bawa, pistol kiri kanan bawa. Yang berjuang pun bukan hanya laki-laki, perempuan juga ada. Itu sebabnya di sini melahirkan, memunculkan karya-karya yang amat monumental dan bernilai tinggi. Di antaranya ada sajak Kerawang Bekasi yang diciptakan oleh Hairil Anwar. Kemudian ada juga Melati di Tapal Batas yang diciptakan oleh Ismail Marzuki, aranser Ismail Marzuki. Itu untuk menceritakan bagaimana perjuangan para perempuan di Bekasi, di medan pertempuran. Ada juga sebuah karya monumental, itu di tepi Kali Bekasi. Itu merupakan roman sejarah yang diciptakan oleh budayawan Pramudia Anantatur. Ya, kebetulan pada saat itu Pram, pada tahun 45 sampai 47, dia berjuang di Bekasi. Secara geografis, wilayah Bekasi terletak tidak jauh dari kota Jakarta. Ini membuat daerah Bekasi menjadi wilayah paling berbahaya dan tidak pernah sepi dari kontak senjata antara pejuang Republik dengan Belanda. Sepanjang 45-49, banyak sekali terjadi pertempuran-pertempuran di Bekasi yang meluas. Kondisi di Bekasi itu sama dengan Jakarta, karena Bekasi saat itu masuk dalam wilayah Presidenan Jakarta. Bekasi sendiri pada saat itu berstatus kewedanaan dengan kabupatennya Jatinegara. Seluruh etnis dari segala macam-macam beragam agama itu bersatu aja. Bahkan kan yang berjuang itu dari pihak agama Kristen, agama Buddha, agama Katolik, agama Islam. Mari kita bersatu berjuang bersama-sama. Mengusir penjajah dan tujuannya Indonesia merdeka, begitu. Kan kalau ditembakkan kita kan tiarap jalan pakai sini. Tiarap pakai jalan pakai ini pundak sebelah kan. Emang apa jalan kalau tiarap ada tai kebo kayak apa didusur terus. Cuman dibilangin Pin kalau ada tembakan dari Kulon kita jangan ngetan tuh sama ketua-ketua diajarin namainnya pemimpin.
Lalu katanya kalau ada tembakan dari kolon harus nyelundupnya ke bawah, nyamperin ke musuh. Bener enak itu. Dia joger-joger kanon, murtil, gargir-gar, segala granat tuh ya. Lain apa tor dari bawah. Lah di atas dia memang pakai kuda-kuda tuh pakai apa? Senapannya yang ada kakinya itu. Kan enak dia mayak kanon emang kecil. Kalau kanon tahu nih segede gini nih kayak jantung pisang nih. Sekali medus asal gur buer. Pada masa konflik bersenjata, semua tugas yang dijalankan demi Republik mengandung risiko tinggi, tak terkecuali bagian dapur umum. Mereka yang bertugas di dapur umum bukan hanya bertugas menyiapkan logistik pasukan yang sedang berada di markas. Mereka juga sekaligus menjadi pengantar perbekalan makanan untuk para pejuang di front terdepan. Bahkan, mereka menjalankan pula fungsi intelijen untuk memata-matai kekuatan musuh. Yang bengis batu yang ditakut itu ubal-ubal, tahu nggak ubal-ubal? Yang bakon dia di sini rambutnya panjang, yang negewok. Kalau ambil kita begitu Jang. Cuma nggak takut, dia manusia, gue manusia takutin apa mau ngejeber kayak pipi lu bagaimana kayak nggak takut. Ada yang ngajarin tuh yang tentara kita. Bu, Neng, kalau ditanya sama apa tuh sama Belanda, oke aja ya, apa juga oke aja. Seoke-okenya. Neng mau kemana? Enggak nyari kayu gitu. Dari itu udah, oke. Aja dia nanya, oke, udah. Apa pulang pergi seoke-okenya dikasih sama dia pelajaran, udah. Tanggal 29 September 1945, kapal pengangkut tentara sekutu mendarat di Jakarta untuk memulangkan para tawanan Belanda yang terdiri dari anak-anak dan wanita, juga serdadu Jepang yang kalah perang. Kedatangan sekutu ini tidak mampu meredam ketegangan. Sebaliknya, malah semakin memperuncing suasana karena tentara Nika ikut membonceng pasukan sekutu hingga menimbulkan peristiwa tragis di Bekasi. Mereka itu begitu mendaratnya tentara sekutu, enteniran Belanda tahanan Jepang tadi dibebaskan dan malah dipersenjatai oleh tentara sekutu. Kemudian mereka seperti kuda keluar dari kandang. Mereka haus menembak dan terus memerangi kita siang dan malam. Dan sering berjalan-jalan di kota-kota, menggunakan kendaraan sekutu, mengadakan membabi buta tembakan ke arah-arah toko di pinggir jalan, tidak peduli banyak orang yang kena sasaran tersebut. Terjadilah dari mulai September, Oktober, November, terjadi pertempuran hebat terus siang dan malam di Jakarta. Karena saya ditugaskan di Jakarta dan sekitarnya. Nah, pertahanan Bekasi itu pertama kali itu ada di Pulau Gadung, kemudian setelah jebol mundur ke Kali Cakung, jebol lagi, mundur sampai ke Kranji, jebol lagi sampai ke Kali Bekasi, dan terakhir, jebol terakhir ada di Sasak Jarang. Bekasi itu mempunyai 7 peron. Peron 1 adalah peron Barat Cakung. Peron 2, peron Barat Cakung ya, yang dipimpin oleh Sambas Atmadinata. Kemudian peron 2 adalah Kampung Malaka dan Kampung Cikunir yang dipimpin oleh Jenderal Lukas Kustario. Peron 3 adalah Kranji yang dipimpin oleh Mayor Mupreni Mukmin dari Resimen 4 asal Tangerang. Kemudian peron 4, tadi peron 3 ya, peron 4 Bekasi Kota yang dipimpin oleh Jakaria Burhanuddin dari Kompi 3. Kemudian peron 5 dipimpin oleh Kiai Haji Nur Ali, ialah dari MPHS, Markas Pertahanan Hizbullah dan Sabilillah. Dia di sana di Kali Abang Nangka. Peron 6 Tambun yang dipimpin oleh Angkut Abu Gojal dari Hizbullah. Ya. Kemudian peron 7 adalah Cibarusah yang dipimpin adalah oleh Jenderal Ahmadi. Wilayah Bekasi dan Karawang sebagai daerah lumbung padi sejak lama sudah menjadi incaran penjajah Belanda. Mereka bernafsu menguasai wilayah subur itu untuk dijadikan gudang logistik mereka selama berkuasa di Indonesia. Maka digelarlah operasi produk terkenal dengan sebutan agresi militer pertama. Untuk menerobos pertahanan Republik Indonesia yang ada di Bekasi, itu dilakukan berbagai macam cara oleh
tentara Belanda, yang diantaranya mereka menyusupi intelijen-intelijennya ke dalam wilayah Republik, ya, ke dalam wilayah Bekasi, sampai akhirnya terjadi bentrok antara TNI dengan Laskar Rakyat di Tambun pada bulan April 1947. Nah, dalam kondisi lemah dalam pengertian sedang terjadi kekisruhan di dalam tubuh Republik, dalam kondisi lemah seperti itu. Nah, ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk melakukan agresi militer Belanda pertama. Agresi militer yang masuk Bekasi pada masa itu ialah lewat front barat yang dipimpin oleh Sambas Atmadinata, termasuk saya, lewat Cakung. Kedua, agresi militer yang lewat Pondok Gede, masuknya kemari, ke Bekasi. Terus menerobos. Tapi tidak sampai ke Kerawang, baru sampai di sini saja. Disitulah terjadi pertempuran sengit hebat-hebatan gitu. Itu di samping rumah gua tuh ada kobak. Lah murti jatuh di situ, buang tanah sampai bergerak, yang sampai pada rontok genteng. Ketembakan mau tersita. Ya ampun, gua apa bisa nggak ke sana nih? Mana itu Belanda, buah ilahi loh, di sini banyak banget, udah penuh nih soal mobil tang tuh, udah pada nyerobot ke sana. Kan mobil tang waktu bertempuran kan malam, siang pagi pada bererot Jang. Ya ampun, bagaimana nih? Pura-pura aja Jang gitu, asal ada kayu, manggul kayu dari kampung dia supaya nyampe ke markas. Kalau itu nyampe sana dia orang nyebrang kali. Itu dari mana? Enggak, habis ngerepek di situ nyari kayu. Padahal kita habis pakai baju ya baju biasa dikancingin geng, enggak pakai pandit enggak apa biasa aja gitu. Nah, tidak lama kemudian pesawat pengintai tentara sekutu lewat. Mengintai-ngintai adalah dari mulai mengintai-ngintai ini aja memasuki wilayah Republik kan ini ya. Dari Cakung ke Cikarang, ke Kerawang, balik lagi itu pesawat Belanda itu, pesawat pengintai. Kemudian kehabisan bahan bakar, mendarat darurat di Cakung, disebutnya Rawagata. Artinya memang sedang suasana perang, diserang sama masyarakat. Itu kapal yang jatuh itu diserang oleh masyarakat, kemudian dia mengeluarkan senjata dari pesawat, dia hantam begitu. Lalu banyak korban rakyat setempat bawa senjata, akhirnya kedapatan kan, udah ditawan tentaranya, terdiri dari Gurkha, kalau tidak salah Gurkha itu tentara India 3 orang, dari tentara Belanda 3 orang, tentara Inggris 3 orang, kemudian Bung Karno turun datang ke Bekasi. Nah itu setelah tentara yang di kapal itu ditawan, dia turun, jadi amanat kepada tentara-tentara pejuang Republik Indonesia, turunnya di situ di alun-alun. Bung Karno turun di situ, pidato kira-kira jam 8 pagi. Katanya, kepada para pejuang Republik Indonesia, kami titipkan tentara-tentara yang pesawatnya jatuh, harap dirawat dengan baik-baik, diberi makan dengan baik-baik, dan dijaga dengan hati-hati. Setelah 3 hari, pada ngomong, boro-boro buat ngasih makan dia, buat makan kita juga. Nggak ada, dari mana ini buat ngasih makan dia yang enak-enak dia. Ya dieksekusi lah oleh tentara kita, dibikinin lubang di belakang kantor polisi. Dieksekusi, dibikinin lubang, dikubur di situ semuanya. Nah, setelah kontak-kontak ke sana rupanya tidak ada hubungan. Datanglah tentara sekutu masuk lagi. Masuk lagi tujuannya memang mau menggali itu, mau menggali memang karena rupa-rupanya ada mata-mata musuh yang mengetahui, lapor ke sana bahwa orang tersebut telah dieksekusi, dikubur di belakang kantor polisi ya. Ceritanya datang memang sudah tahu informasinya dengan rupanya dengan mata-mata tadi, ya langsung ke kantor polisi saja. Kemudian yang lain menggali, yang lain membakar. Nah, yang dibakar tuh Kampung 200, kampungan Letnan Jakaria. Habis tuh Kampung 200. Terus kemudian termasuk rumah sakit juga itu dibakar tuh. Terus lewat nyebrang ini jembatan kemari sampai ke kampungan Haji Jole, sampai ke proyek, terus sampai ke Tugu, itu dibakar semua habis. Nah itu.
Upaya Belanda untuk menguasai kembali Indonesia tidak pernah surut. Belanda menempuh beragam cara untuk kembali berkuasa. Salah satunya membentuk negara boneka dengan tujuan mengepung kedudukan pemerintah Republik Indonesia dan mempersempit wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Belanda membentuk pemerintahan federal dengan Van Mook sebagai kepala pemerintahannya yang menghimpun semua negara boneka dalam Badan Permusyawaratan Federal atau BFO. Bandung mendirikan suara rakyat Pasundan. Persatuan Rakyat Pasundan. Jakarta membuat Persatuan Rakyat Jakarta. Bekasi membuat Persatuan Rakyat. Itu ada permainan Belanda itu. Negara Pasundan ini kan di dalamnya ini diindikasikan banyak boneka-boneka dari tentara Belanda. Sehingga dikhawatirkan nanti kemungkinan Belanda akan melakukan penguasaan kembali terhadap wilayah Indonesia dan juga wilayah di Bekasi dan sekitarnya. Bagi Indonesia, perundingan Linggarjati memunculkan kelompok pro dan kontra yang berujung pada pergantian jabatan Perdana Menteri dari Sultan Syahrir beralih ke Amir Syarifuddin. Tahun 48 kan kita dihijrahkan dari pertahanan-pertahanan yang ada di Kamojing Selatan, yang ada di Kerawang, yang ada di Cikampek, yang ada di Purwakarta, Gunung Brangrang, kan suruh keluar semua. Tahun 48 suruh hijrah. Berarti karena ini udah diduduki Belanda, kita dihijrahkan lagi semua, kosongkan lagi oleh tentara kita. Tujuan Belanda ibarat ikan digiring ke bumbu. Kumpul di Jogja semua kan tentara kita. Nah, setelah ada di sana, tujuannya nanti untuk menggempur sekaligus mati, sekaligus. Nah, tapi insting naluri pemerintah Indonesia dan rakyat atau tentara kita, TNI kita, instingnya kuat. Ini jangan-jangan nanti setelah kita kumpul di sini mengadakan agresi militer yang kedua. Gubernur Jenderal H.J. Van Mook memutus secara sepihak hasil perundingan. Bahkan Belanda melakukan gempuran secara besar-besaran ke wilayah Republik Jogja yang dikenal sebagai agresi militer kedua. Sebelum artinya militer Belanda agresinya melancarkan yang kedua, tentara kita di sana sudah punya naluri. Karena Sudirman sudah bilang, hijrah jangan semua ikut. Harus ada ditinggalkan masing-masing di pertahanan masing-masing untuk melancarkan gerilya dan menjaga keutuhan wilayah masing-masing. Kemudian yang ada di Jogja, jangan lama-lama, segera masing-masing kembali ke tempat posisi persembunyian semula. Yang di Jawa Barat harus kembali ke Jawa Barat, yang di Jakarta kembali ke Jakarta, yang di Bandung kembali ke Bandung, kemana saja masing-masing tempat asal. Jadi kira-kira bulan sebelum terjadi agresi kedua, udah pada pergi. Begitu pas tanggal 19 Desember 49, agresi militer kedua, udah kosong, udah nggak ada. Tentara kita sudah ada, mereka ke Jogja, tentara kita sudah ada di Jakarta. Nah, begitu. Jadi dengan sendirinya kalah set. Tak bisa dipungkiri, apa yang terjadi di wilayah Bekasi selama perjuangan fisik itu selama ini luput dari perhatian publik. Bahkan tidak pernah sedikit pun tercatat dalam buku pelajaran sejarah. Kendati demikian, bagi masyarakat Bekasi dan sekitarnya, peristiwa heroik itu akan terus tumbuh dan diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka itu dulu berjuang untuk NKRI tanpa melihat suku, ras, ataupun agama. Mereka itu tujuannya adalah satu, Indonesia bebas dari penjajahan. Itu tujuan mereka. Itu yang paling tidak bisa kita lupakan. Yang kedua, mereka itu tidak pernah menuntut kepada pemerintah supaya mereka dihargain, supaya mereka dikasih fasilitas, supaya mereka dikasih apa. Tidak pernah menuntut mereka. Mereka sudah ikhlas mereka berjuang untuk negara. Mereka itu ibarat macan yang sudah terbuang atau jawara yang tersisihkan. Mereka itu jawara tersisihkan. Mereka hanya mudanya aja, merebut kemerdekaan aja mereka diperlukan. Tapi kalau sekarang mereka udah aki-aki, ya sudah nggak diorangin. Sekarang cuman Uwa jadinya ya kalau ke awak dewek tuh. Kalau mikir Uwa dari umur 17 tahun kan udah berjuang.
Sampai sekarang kan udah 87. Punya pikiran itu nggak habis-habisnya, cuma buat mikirin aja, Jang. Wah, berjuang capek kayak gini, mati-matian itu juga. Orang-orang rumahnya pada cakep-cakep, kalau rumah gua asa kangenan kabur,